Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita akan belajar teologi sistematika. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur ya Tuhan untuk hari yang baru lagi Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar Kau limpahkan buat kami. Kami bersyukur Tuhan, biar damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu selalu boleh menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Saat pagi hari yang indah ini Tuhan, kami juga mohon ampun selalu kepadamu. Tuhan ampuni salah dosa kami Tuhan Yesus, dari perkataan, pikiran, perbuatan kami. Biar hidup kami boleh terus hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan. Hidup kami boleh terus berbuah-buah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya nama-Mu saja ditinggikan, hanya nama-Mu saja dipuji dan dimuliakan Tuhan. Kami bersyukur saat pagi hari yang indah ini Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus terus ingatkan kami, berikan kami selalu semangat Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau terus berikan kami hikmat, pengertian untuk kami belajar kembali kebenaran firman-Mu pagi ini. Oh Tuhan Yesus, kami yang saat online ini kami ada bertiga dengan niat Tuhan, tolong berkati kami Tuhan Yesus, lawati kami apa yang kami dengar, kami baca saat pagi hari ini, itu kami boleh mengerti, terlebih kami boleh hidupi setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang akan melihat, mendengar dalam rekaman kami nanti. Engkau juga memberkati kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu yang Tuhan Yesus sudah hamba-Mu pelajari, baca Tuhan Yesus, biarlah semuanya daripadamu, biar melalui hamba-Mu Engkau saja yang berkata-kata Tuhan. Kami puji, kami muliakan, kami mulai pembelajaran pagi ini, dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita belajar firman Tuhan. Satu hal yang sama-sama kita rindukan lewat pembelajaran dari hal Roh Kudus, kita bisa lebih lagi mandiri dalam kita mengkonsumsi, mengecap, menikmati kebenaran firman Tuhan. Mandiri dalam konsumsi, mengecap, menikmati kebenaran firman Tuhan. Saat itu terjadi dalam hidup kita nggak terus dicekoki, disuapi oleh orang lain, tetapi kita punya kemandirian, inisiatif dalam kita mengkonsumsi, mengecap, dan menikmati kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan melibatkan kita dalam menguduskan sesama. Roh Kudus akan melibatkan kita dalam menguduskan sesama. Ini yang kalau saya bisa katakan sebagai hal yang saya dapat dari pembahasan pagi hari ini, puji Tuhan. Bagian ketiga atau bagian terakhir dari Roh Kudus dan pengudusan. Atau bicara tentang doktrin pengudusan. Pengudusan dalam perjanjian baru. Menggunakan istilah hagiazo dan katarizo. Yang pertama setara dengan kados, kita bahas minggu lalu. Yang kedua atau katarizo setara dengan kata taher. Tak seperti di PL2, istilah di PB ini saling menggantikan. Maaf, saya belum ubah slide. Saling menggantikan.
Karena di PB itu lebih sering bicara tentang pengudusan secara spiritual, yang berarti kata yang digunakan seperti dimandikan. Kalau dalam PL itu beberapa kali mengacu pada tindakan jasmani yang eksternal, benar-benar dimandikan, tetapi saat masuk ke PB itu semua menunjuk kepada hal-hal rohaniah yang terjadi secara rohaniah. Itulah mengapa perbedaan antara kata-kata yang digunakan itu menjadi blur, menjadi nggak jelas. Kembali saya mencantumkan kados dan taher. Kados menyandang ide tindakan pemisahan penarikan dari penggunaan umum dengan masih dikhususkan bagi Tuhan dan pelayanannya. Sebagai kata sifat dapat diaplikasikan kepada Tuhan sendiri, sebuah tempat pribadi atau waktu. Ini mengulang minggu lalu sedikit. Kemudian taher mengandung arti membersihkan, memurnikan. Jadi saat kados itu bicara tentang keterpisahan, tentang keterasingan, alienness, maka taher lebih kepada tindakan untuk membersihkan. Baik yang berkaitan dengan ritual pemandian, kemurnian moral, ataupun kemurnian logam. Penggunaannya dalam PL lebih banyak merujuk pada pemurnian fisik. Sekali lagi nggak heran jika jelas perbedaan antara kados dan taher. Saat masuk PB, perbedaan itu menjadi blur, menjadi nggak jelas. Kita lanjut. Kata-kata yang paling sering muncul di PB adalah hagios. Dalam bentuk tunggal merupakan kata sifat dipakai untuk mendeskripsikan Allah, rohnya, Yerusalem, dan lain-lain. Dalam bentuk jamak menunjuk kepada umat Allah. Ini menjadi penekanan kita di bagian ini, bagian awal ini, peristilahan. Hagios dalam bentuk jamak umat Allah. Itu penekanan di bagian awal ini. Sekali lagi, hagios umat Allah. Orang-orang hagios, orang-orang kudus atau saints dalam bahasa Inggris itu muncul 60 kali dalam PB. Istilah yang sangat umum dan menjadi bukti dari kesadaran jemaat mula-mula bahwa mereka telah dikuduskan oleh darah Kristus. Kemudian kita lihat bahwa istilah orang-orang kudus mungkin bagi kita saat ini biasa aja. Tidak demikian halnya dengan jemaat mula-mula. Mereka sangat memahami sakralnya istilah ini karena mengetahui tingginya standar kekudusan bagi bangsa Israel, dan kekristenan berasal dari bangsa ini. Karena itu istilah kudus itu nggak seperti kita sekarang ngerti, bilang orang kudus ya biasa aja. Tidak demikian pada saat itu. Istilah kudus itu benar-benar menunjuk pada standar yang begitu tinggi dari orang-orang Israel. Bagi Israel sangat sulit untuk seseorang menyandang panggilan kudus hanya ketika ia dengan sangat teliti menaati banyak dan rumitnya penjabaran sangat detail dari hukum Taurat. Kita bisa bayangkan mungkin saat diturunkan di Gunung Sinai itu hanya 10 aja yang mereka terima
bangsa Israel terima dari Musa. Tetapi saat turun ke generasi-generasi berikutnya, itu akan semakin banyak aturannya. Dengan semangat untuk lebih lagi teliti dalam melakukan hukum Taurat, mereka menafsirkan hukum Taurat itu sesuai dengan keadaan mereka. Jadi untuk relevan, maka bangsa Israel menjelaskan lebih detail lagi hukum Taurat. Dari 10, nggak tahu entah berapa. Nanti kita bisa selidiki sama-sama. Ada yang nulis 613 itu dari Keluaran sampai Ulangan. Banyak. Kemudian ada golongan-golongan seperti golongan Farisi itu membuat yang lebih detail lagi, lebih rinci lagi, lebih rumit lagi. Ada, kalau kita baca di Google, saya baca ada golongan Farisi yang terus dalam penampilan di muka publik dia akan tunduk terus, mengangguk terus, menunjukkan bahwa ia golongan Farisi yang taat benar sama Taurat. Terus ngangguk dimanapun di publik, dia akan ngangguk terus. Ada orang Farisi yang sama sekali nggak mau lihat wanita. Setiap wanita lewat akan dia palingkan wajahnya. Begitu ribet, begitu rumit. Jadi semakin turun-temurun, kemudian semakin banyak mazhab atau golongan, itu semakin ribet. Nah, sampai kepada zaman Yesus, tentu udah begitu ribet itu aturan-aturan Taurat. Nah, bagi orang-orang tertentu, kata kudus itu, wah, benar-benar hanya diperoleh, bisa disandang oleh seseorang yang sangat teliti, menaati banyak dan rumitnya penjabaran turun-temurun yang sangat detail dari hukum Taurat. Mungkin bisa diwakili oleh ayat ini. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semua itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sekali lagi tadi ya, berbeda golongan, beda tafsiran, kemudian turun-temurun, tambah lagi perintah dan aturan. Itulah yang melatar belakangi kata kudus. Karena itu saat orang-orang Kristen, jemaat mula-mula menyebut diri kudus, itu benar-benar mereka menunjuk pada darah Kristus yang menguduskan mereka seperti pemahaman orang Yahudi terhadap kekudusan. Sangat-sangat tinggi standarnya. Dan Yesus mengerjakan itu bagi mereka. Darah Kristus menguduskan mereka. Kalau kita mau ekstrim, lebih kudus dari orang-orang Farisi yang paling kudus, yang paling taat terhadap setiap detail. Nggak pernah lihat wanita, selalu ngangguk, di mana-mana berdoa, sering berpuasa, semua segala bentuk aturan-aturan Taurat. Seorang Farisi taati, bagi banyak orang ini benar-benar orang kudus. Nah, orang Kristen melihat dirinya, karya Kristus membuatnya lebih kudus dari orang-orang semacam ini. Itu yang kita mau dapati di bagian awal ini. Hagios, orang-orang kudus, dan itu menunjuk pada umat Allah yang dikuduskan oleh darah Kristus.
Selanjutkan, peraturan-peraturan yang begitu ribet itu dapat dirangkum dalam dua prinsip: menghindari kenajisan dan menjauhkan diri dari orang-orang najis. Itu rangkuman dari banyaknya peraturan. Tapi sekali lagi, ini kan rangkuman. Saat kita dapati, kalau kita bisa time travel, menjelajah waktu ke zaman orang-orang Farisi, dengan detailnya menjabarkan Taurat, kita bisa bayangkan ada berapa buku mungkin, atau tulisan-tulisan, berapa bab, berapa jilid, mendaftarkan hukum-hukum yang harus ditaati tiap-tiap hari, tiap minggu. Puasa berapa kali dalam seminggu. Apa saja yang bisa dilakukan saat berpuasa. Puasa berapa jam. Apa saja yang harus dipakai saat berpuasa. Begitu ribet, begitu detail. Dirangkum oleh dua hal ini. Kemudian kita lihat sedikit analisa sebagai tambahan. Meski mengerti kerajaan Allah itu bersifat rohani dan internal, namun golongan Farisi mengajarkan, bahkan memaksakan peraturan detail yang bersifat jasmania dan eksternal. Jadi dikatakan oleh buku kita ini nggak konsisten dalam berteologi. Di satu sisi ngajarin kerajaan Allah itu rohani, spiritual, tapi menuntut supaya manusia dalam segala keterbatasan kita ini berusaha sekuat tenaga menjalani cara-cara jasmania. Tentu dengan kekuatan kita nih, mengikuti ritual-ritual, menaati aturan-aturan, menjauhi larangan-larangan. Jadi di satu sisi ngajarin bersifat rohani, tetapi di satu sisi yang lain didorong nih, ayo manusia, ayo umat Israel, taati hukum-hukum ini, hindari larangan-larangan ini, supaya bisa masuk ke kerajaan yang sifat rohani. Ya kan itu nggak konsisten. Nah, penulis BB, penulis Perjanjian Baru mengajarkan aktifnya kekudusan Allah. Allah yang berinisiatif. Dari kerajaan Allah yang bersifat rohania, ia menjangkau manusia, menguduskan, dimulai dari hal rohani, baru keluar ke dalam hidup sehari-hari dalam hal-hal jasmania. Kekudusan yang dapat terjadi oleh karena kematian Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus memperoleh akses masuk ke dalam kerajaan Allah melalui proses rohania. Sekali lagi, inisiatif Allah menjangkau, bukan eksternal. Demikian sehingga saat mereka, bangsa Israel yang percaya Yesus, saat mereka bersentuhan dengan wanita, saat mereka bersentuhan bahkan salaman dengan wanita yang sedang mens, bagi orang Farisi amat sangat najis. Ini barang najis ini. Wanita sedang mens. Tetapi bagi orang Kristen tetap dalam keberadaan kudus. Atau saat seorang Yahudi yang jadi Kristen bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang belum percaya Yesus sekalipun, mau bergaul dengan pembunuh sekalipun, ngobrol dengan pembunuh, jabat tangan dengan pembunuh, itu nggak membuat dia najis. Begitu dahsyatnya karya
Kristus, bukan hanya membuat seorang Kristen kudus, tetapi menjaga kekudusannya dari hal-hal yang bersifat eksternal. Puji Tuhan. Kita lanjutkan. Penggenapan nubuat, kita mau menghubungkan dengan ritual pengudusan yang kita bahas minggu lalu. Ada dua kan? Ritual untuk benda-benda yang dapat dikuduskan dan ritual untuk benda-benda yang nggak dapat dikuduskan. Yang pertama, yang dapat dikuduskan itu dengan air dikuduskannya. Kemudian bagi benda-benda yang nggak bisa dikuduskan, seperti Sodom dan Gomora, dihakimi oleh Tuhan sebagai sebuah kota yang udah nggak terpisahkan oleh dosa, udah nggak bisa lagi dilarutkan atau dimandikan dari dosa. Allah curahkan air, kemudian kotoran dosa itu menyingkir, udah nggak bisa, udah menyatu antara kota ini dengan dosa. Ritual nomor 2 adalah ritual bagi benda-benda yang nggak bisa dikuduskan, dan yang dominan di situ adalah api. Berdasarkan nubuat itu, kita lihat bagian ini. Puji Tuhan. Pada puncaknya pengurusan dunia itu terjadi di level individu. Setiap pribadi mesti memilih mau jalani ritual yang pertama atau yang kedua. Itu pada prinsipnya. Mau menerima dan taat terhadap pemerintahan Allah yang menguduskan, memandikan, menyucikan, atau menolak. Mereka nggak mau memberi diri dibersihkan, pada akhirnya bersama dengan dosa, kan sudah menyatu dengan dosa, akan dibinasakan oleh api. Sebuah ritual yang menyakitkan, menghancurkan, dan terjadi dalam kekekalan. Inilah neraka. Oleh api pengudusan, orang-orang yang melekat dengan dosa ini disingkirkan, supaya Allah hanya mendapati dunia dihuni oleh orang-orang kudus. Dunia yang sudah dibersihkan dihuni hanya orang-orang kudus. Itu orang-orang yang nempel dengan dosa, yang gak mau dipisahkan dengan dosa. Orang-orang percaya memilih memberi diri dikuduskan dalam pemerintahan ilahi. Agen aktifnya adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang menguduskan. Kita tunduk pada pemerintahan ilahi, Roh Kudus yang bekerja sebagai agen aktif membersihkan. Sebuah proses yang membutuhkan kerjasama, berkesinambungan dari pihak kita manusia. Sehingga terus-menerus dosa dibersihkan. Seperti gambarannya adalah mata air dari tahta kasih karunia terus mengalir. Setiap kita datang di tahta kasih karunia, dibersihkan dosa kita. Air yang fresh, air yang mengalir, mata air itu, air ini kita gambarkan saja supaya bisa lebih jelas bagi kita, mengandung darah Kristus, diaplikasikan oleh Roh Kudus, membersihkan terus dosa kita. Setiap kita minta ampun di hadapan tahta kasih karunia Allah, dibersihkan. Darah Kristus membersihkan kita, dan pengaplikasiannya adalah oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita tunduk pada pemerintahan ilahi. Kita tunduk di hadapan tahta kasih karunia, dan dari situlah mengalir mata air yang segar, air yang terus mengalir, membersihkan hidup kita. Kemudian kita masuk ke bagian akhir tapi panjang,
4 langkah pengudusan. Jadi buku referensi kita ini membagi tindakan atau pekerjaan penyucian oleh air Roh Kudus itu ke dalam 4 tahap, 4 langkah. Yang kita sudah yakini, pertama, orang percaya memilih untuk tunduk. Air Roh Kudus terus bekerja, mengalir. Nah, ada 4 langkah penyucian. Pertama, menyadarkan atau menginsafkan dunia. Ini pekerjaan terbesar dari Roh Kudus. Mengapa? Karena mencakup paling banyak orang. Semua manusia menjadi objek pekerjaan Roh Kudus. Semua manusia, mau orang yang tadi ya paling suci seperti orang Farisi itu, nggak pernah menyentuh kenajisan, nggak pernah bergaul dengan orang-orang najis, selalu lingkupnya adalah orang-orang sesama kudus. Orang-orang seperti ini sampai pembunuh yang paling banyak melakukan pembunuhan, Roh Kudus bekerja. Jadi sekali lagi, pekerjaan terbesar Roh Kudus adalah menyadarkan, menginsafkan dunia. Tugasnya adalah menginsafkan akan dosa, kemudian bersaksi tentang Kristus, dan meneguhkan firman Allah. Ini tercakup di dalam menyadarkan atau menginsafkan dunia. Kita lihat satu-satu, tentu dengan lebih cepat karena waktu yang membatasi kita. Keselamatan mulai terjadi ketika seseorang disadarkan akan keberdosaannya, bahwa ia telah bersalah kepada Allah, dan dalam status bersalah, guilty, di pengadilan Allah. Ini awalnya mulai terjadi, langkah awal keselamatan, disadarkan, diinsafkan akan keberdosaan pribadi lepas pribadi. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus. Dan kita perlu doakan supaya ini terjadi, diaplikasikan kepada orang-orang terdekat kita, anak-anak kita, suami atau istri kita, adik, kakak kita, teman-teman sepermainan, sekantor. Perlu kita berdoa supaya Roh Kudus bekerja dengan cara ini dalam hidup mereka, dalam pikiran mereka. Berdasarkan ayat di atas tadi, Roh Kudus menyadarkan seseorang akan 3 hal. Pertama, bahwa dosa-dosanya, khusus dosa ketidakpercayaan pada Yesus, telah membuat mereka bersalah di hadapan Allah, menjadi terdakwa dan siap menerima hukuman kekal. Itu kan pekerjaan Roh Kudus, nyadarin bahwa dosamu bawa kamu ke neraka. Butuh Yesus, itu kan pekerjaan Roh Kudus. Dan kita berdoa supaya orang-orang yang belum percaya Yesus, orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Yesus, merespon karya Roh Kudus ini. Karena Roh Kudus dikatakan oleh firman Tuhan bagian ini melakukannya. Cuman orang-orang di sekitar kita ini ada yang menolak. Kita berdoa bagi mereka supaya mereka menerima karya Roh Kudus ini. Kedua, bahwa kebenaran itu sesuatu yang mungkin ia miliki dan ingini, menjadi sebuah hasrat. Ketiga, bahwa hukuman Allah akan menimpanya ketika menolak pekerjaan Roh Kudus. Diingatkan, disadarkan
pada kengerian hukuman Allah. Ini pun pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita kan hanya berbaur, berbuat baik, memberitakan Injil, tetapi yang bisa mengubah hati kan Roh Kudus. Karena itulah kita mengandalkan Roh Kudus, terus dan terus mengandalkan Roh Kudus. Puji Tuhan. Yang kedua, setelah menyatakan akan dosa adalah bersaksi tentang Kristus. Ini pun pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus juga bersaksi tentang Kristus kepada dunia. Kita orang percaya bersaksi. Roh Kudus mimpin kita bersaksi. Tapi Roh Kudus yang membawa seseorang kepada iman. Kita sudah gambarkan terus-menerus dalam konsep Wesleyan itu nggak mengenal irresistible grace atau grace yang nggak bisa ditolak atau karunia yang nggak bisa ditolak. Roh Kudus bekerja dengan menawarkan hadiah yang demikian luar biasa. Tugas seseorang adalah terima hadiah yang nggak ternilai harganya ini. Untuk itulah kita berdoa supaya orang-orang di sekitar kita menerima anugerah yang nggak terbayangkan nilainya ini. Puji Tuhan. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, murid-murid Kristus. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang aku. Puji Tuhan. Ini poin yang kedua, Roh Kudus bersaksi tentang Kristus kepada dunia. Poin yang ketiga, Roh Kudus meneguhkan firman Allah. Roh Kudus meneguhkan firman Allah. Ia melakukannya dengan memberikan tanda-tanda heran dan mujizat untuk menyertai pemberitaan Injil. Roh Kudus memperluas jangkauan pemberitaan Injil. Tentu kita tidak menyertakan masing-masing bagian ini dengan ayat-ayat karena tidak cukup waktu kita. Kita lihat yang mendukung poin yang ketiga, bahwa Roh Kudus meneguhkan pemberitaan Injil. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Roh Kudus meneguhkan firman Allah. Ia memberikan tanda-tanda heran dan mujizat untuk menyertai pemberitaan Injil, sehingga pemberitaan Injil semakin luas jangkauannya. Ini yang kita dapati di 3 poin. Pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia terbagi 3. 1, menyadarkan akan dosa. 2, bersaksi tentang Kristus, meneguhkan firman Allah. 3 poin ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus menginsafkan dunia.
menginsafkan dunia sebagai langkah awal, tahap awal pekerjaan Roh Kudus membersihkan dunia dari dosa. Membersihkan dunia dari dosa. Sekali lagi terus diulang pada saat hari kedatangannya, dunia mesti harus bersih dari dosa. Dunia mesti bersih dari dosa. Dan langkah awal dari 4 langkah pengudusan dunia, pertama adalah menyadarkan dunia. Menyadarkan dunia. Tentu di sini terjadi pemisahan antara orang yang memberi diri, dibersihkan sehingga semakin terpisah dari dosa, dan orang-orang golongan kedua adalah yang menolak untuk dibersihkan. Langkah kedua adalah membersihkan orang percaya. Langkah pertama, menginsafkan dunia. Langkah kedua adalah membersihkan orang percaya. Ini tentu lingkupnya lebih kecil. Tadi kan pekerjaan terbesar Roh Kudus adalah menginsafkan dunia. Karena mencakup, bisa dikatakan semua manusia. Mencakup semua manusia. Langkah kedua, dalam pengudusan Roh Kudus, dalam pekerjaan Roh Kudus menguduskan dunia adalah membersihkan orang percaya. Ini menunjuk pada pertobatan, di mana orang percaya seperti terima ritual pemandian, penyucian di PL. Kita dibersihkan dari dosa-dosa kita. Terjadi berbarengan dengan pembenaran. Terjadi berbarengan dengan pembenaran. Beberapa orang di antara kamu demikian dahulu terlibat dalam dosa-dosa yang begitu najis. Tetapi kamu telah memberi dirimu, ini kan kata kuncinya ya, memberi diri di bawah pemerintahan Allah, dan Allah dalam pemerintahannya akan menguduskan. Dan sebagai agen aktif pengudusan adalah Roh Kudus. Kamu memberi diri disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kiranya bagian-bagian ini lebih lagi dan lebih lagi membuat pemahaman kita terhadap proses pengudusan itu semakin sistematik, sesuai dengan pembelajaran kita, teologi sistematik. Kita bisa sistematik memahami pengudusan yang Roh Kudus kerjakan. Kita bisa sistematik mengerti. Pertama, kita bisa mengoreksi diri kita, mengukur diri kita di tahap mana kita dikuduskan. Kemudian efek sampingnya yang tentu membuat hidup kita berdampak adalah kita bisa menerangkan kepada orang lain, ini loh proses pengudusan. Kita bisa memuridkan sesama. Puji Tuhan. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara orang percaya dan tidak percaya bukanlah gaya hidup dan perilaku, tetapi bahwa orang percaya itu memberi diri dikuduskan oleh Allah, sedangkan orang nggak percaya menolak. Jadi fokus kita saat menilai ini orang lahir baru atau enggak, bukan pada gaya hidupnya, bukan pada perilakunya, tetapi apakah dia mau tunduk pada firman, tunduk pada proses pengudusan,
atau enggak. Bagi saya pribadi, prakteknya adalah apakah dia ada pertumbuhan rohani, ada signifikansi, hidupnya berubah enggak. Kalau bertahun-tahun sama aja, meskipun tampaknya hidupnya benar-benar kudus karena ia terlahir dalam keluarga kudus, tanda kutip semuanya, dibesarkan secara kudus, etikanya luhur, moralnya mulia. Namun jika hidupnya dari dulu sampai sekarang puluhan tahun jadi orang Kristen sama aja, itu harus benar-benar dicurigai. Jangan-jangan dia hanya orang Kristen, hanya dibesarkan secara Kristen, hanya dibesarkan dalam moral yang mulia, tetapi dia merupakan orang yang gak percaya, orang yang menolak dibersihkan oleh Roh Kudus. Karena kita yakin pekerjaan Roh Kudus itu memiliki signifikansi, bisa dinilai, bisa dideteksi. Puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Perbedaan fundamental antara orang Kristen bukan lagi tentang gaya hidup atau perilaku, karena sekali lagi kita berproses nih. Ada orang mungkin masih ngerokok, belum bisa bebas dari rokoknya, tapi dia berproses. Ada satu titik dia akan lepas dari rokok, karena dia tahu rokok itu mengotori tubuhnya, mengotori bait Allah. Proses tuh. Tapi ada orang yang gak pernah merokok seumur hidupnya. Tapi bukan berarti dia orang yang sedang dikuduskan. Kalau ternyata hidupnya begitu aja. Dari dulu sampai sekarang sukanya nunjuk salah orang, menghakimi, menjatuhkan hukuman atas orang. Meskipun dia terlihat suci banget, berarti dia gak dikuduskan. Gak mengalami pengudusan ilahi. Puji Tuhan. Ketiga, tadi kan langkah pengudusan dunia oleh Roh Kudus. Pertama, menginsafkan dunia. Kedua, membersihkan orang percaya. Ketiga, tahap lebih lanjut adalah mewujudkan kebenaran ilahi dalam hidup orang percaya. Jadi gak cuma dosa dibersihkan, tetapi ada perwujudan kebenaran dari surga itu terrealisasi dalam hidup kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita sering baca firman, sering Bible study. Oh no, itu pekerjaan Roh Kudus mengaplikasikan apa yang ada di surga ke dalam hidup kita orang percaya. Dalam kepekaan dan ketaatan yang terus bertumbuh, Roh Kudus mengerjakan perkara-perkara lebih dahsyat dalam hidup orang percaya. Ada 3 cara Roh Kudus mengaplikasikan, menerapkan perkara-perkara kebenaran surgawi itu ke dalam hidup kita. Pertama, menguduskan dari dosa, tentu proses berkesinambungan. Kemudian meluputkan dari dosa, sekali lagi proses berkesinambungan. Juga secara kontinu kita akan dilibatkan dalam pengudusan sesama. Sungguh luar biasa, sungguh dahsyat. Syukuri karena kita bukan apa-apa, tetapi bisa Roh Kudus tahap demi tahap. Sekali lagi kita perlu makin peka, makin taat. Tetapi dijanjikan oleh firman Allah, kita bisa dijadikan partner, rekan kerja oleh Roh Kudus dalam karya pengudusannya. Puji Tuhan. Yesus telah menguduskan kita dari dosa dengan darahnya. Roh Kudus membuat pengudusannya itu berdampak terus menerus atas orang percaya. Sekali lagi serupa dengan mata air yang terus mengalir. Tiap kali datang ke tahta kasih karunia, terima pengudusan, terima pembersihan dosa. Puji Tuhan, dosa-dosa yang kita lakukan, padahal itu menyakiti hati Tuhan. Dosa-dosa yang terjadi, yang menempel pada kita karena kita menolak melakukan kehendak Allah, itu dibersihkan. Itu janji firman.
Sehingga kita tetap di hadapan Allah itu kudus, bisa meminta, bisa berseru, diperkenan untuk melayani Tuhan. Karena kita sadarkan dalam hari-hari kita, oh ternyata saya lakukan ini menyakiti hati Tuhan. Oh ternyata saya nggak melakukan ini menyakiti hati Tuhan juga. Jadi hari demi hari ya menempel terus, ada terus kotoran seperti kita keluar rumah, bahkan di dalam rumah ini ada debu yang nempel di tubuh kita, perlu mandi tiap hari, demikianlah Roh Kudus mengaplikasikan darah Kristus terus menerus membersihkan kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini yang pertama. Kedua adalah Roh Kudus juga membantu kita menghindari dosa. Jadi nggak terus-menerus kita keluar rumah nginjek tai kucing, nggak begitu cara kerja Roh Kudus. Tapi keluar rumah kita diberi langkah-langkah yang terus-menerus menghindari hal-hal yang akan mengotori rohani kita. Kita berjalan dalam pimpinannya. Dalam Roma 8, Paulus menggunakan berjalan menurut kehendak Roh Kudus. Kata asli dari berjalan itu menunjuk pada pemahaman golongan Farisi dalam mereka menjalani hidup sehari-hari. Untuk tetap kudus, mereka tulis, mereka daftarkan apa-apa saja yang perlu mereka lakukan tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun. Jadi ada yang daily, ada yang weekly, monthly, yearly. Dibuat detail, ditulis, written, ditulis, supaya golongan ini melangkah tiap hari, jalani hidup tiap hari, kudus. Kita punya Roh Kudus, kita nggak perlu lagi written law, hukum tertulis semacam ini yang begitu detail, buat pusing, buat ribet. Enggak, kita tinggal tiap-tiap hari punya hubungan dengan Roh Kudus, andalkan Roh Kudus, dia akan berbicara langsung ke nurani kita apa-apa yang kita perlu lakukan. Tentu prinsip utamanya adalah kasih Allah dengan segenap hati, kasih sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu prinsip utamanya kan. Nah, detail-detailnya Roh Kudus akan bimbing bagaimana cara kita kasihi Allah, bagaimana cara kita kasihi sesama. Contoh detail kan berulang tahun kita kirim ucapan bukan sekadar basa-basi, tetapi bagaimana dia merasa dikasihi. Itu kan bimbingan Roh Kudus. Bukti kita mengasihi sesama. Kita nggak perlu lagi bukunya hukum, buku hukumnya Farisi. Kita punya Roh Kudus. Roh Kudus membantu kita menghindari dosa. Keinginan daging adalah maut, keinginan roh adalah hidup dan damai, sejahtera. Kita membagikan damai sejahtera dalam kita menjalani hari-hari kita di bawah suara Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang nggak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup menurut daging. Tadi ya, orang-orang Farisi setelah punya buku yang luar biasa detail catat hukum apa yang dilakukan weekly sampai yearly, tetapi karena pada dasarnya mereka adalah daging, ada aja cara untuk mengakali hukum-hukum ini supaya mereka sepertinya taat hukum, supaya mereka terhindar dari rasa bersalah dan mereka bisa membanggakan diri kepada orang lain. Aku orang kudus. Ada ya cara-cara. Tetapi tidak kamu tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Ya memang roh Allah diam di dalam kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan.
Kita nggak seperti orang-orang Farisi yang bisa kita katakan perfeksionis ya, membuat peraturan detail, sedetail mungkin, bekerja dari luar, dipaksakan ke dalam dirinya dan dipaksakan kepada orang lain untuk taati buku detail dari hukum Taurat. Nah, saat mereka merasa lebih hebat dalam ikuti buku ini, mereka akan menghakimi orang-orang yang nggak bisa ikuti standar buku ini. Itu kan daging. Kalau kita dalam roh, kita nggak seperti itu. Kita nggak hidup di dalam penghakiman, dalam kerjaan nunjuk-nunjuk dosa. Kita nggak hidup semacam itu. Puji Tuhan. Ketiga, tadi kan menguduskan dari dosa, meluputkan dari dosa, kemudian Roh Kudus pun melibatkan kita dalam proses pengudusan sesama. Roh Kudus memakai hidup kita, membantu Roh Kudus dalam tugas pengudusan. Kita dilibatkan dalam proses pengudusan sesama. Contohnya, contoh sederhana, kita yang menjalani keluarga dengan dasar Injil itu dalam pergaulan kita bisa menekan laju rusaknya rumah tangga. Orang lain bisa melihat kita sebagai standar dalam menjalani keluarga yang ideal. Orang lain bisa tak sembarangan melakukan tindakan-tindakan merusak rumah tangganya. Puji Tuhan, lewat pergaulan kita yang menginspirasi. Kita bisa bergaul dengan orang-orang yang rumah tangganya sedang retak. Kita nggak menjadi najis karena kita dikuduskan oleh darah Kristus. Sebaliknya, kita bisa menginspirasi, bisa mempengaruhi. Darah Kristus menguduskan, Roh Kudus mengalirkan aliran kekudusan, aliran air hidup, mata air yang mengalir itu, mengalir lewat hidup kita kepada orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terakhir, pagi hari ini, sekali lagi cukup panjang, cukup detail, kiranya sungguh-sungguh memberkati kita, memperlengkapi orang kudus. Masih bisa kita kaitan dengan tadi ya, Roh Kudus melibatkan kita. Roh Kudus melibatkan kita. Tapi di langkah keempat ini menjadi langkah yang lebih Pantekostal karena melibatkan karunia Roh. Puji Tuhan. Lewat baptisan Roh Kudus, orang percaya memiliki kuasa untuk menjadi saksi. Lewat kisah Rasul Paulus, kita dapati khususnya lewat pelayanan penginjilan dan misionaris. Tentu sampai saat ini ada misionaris, ada penginjilan yang oleh baptisan Roh Kudus diberi kuasa menjadi saksi sehingga ujung-ujung dunia bisa dijangkau oleh pengudusan Roh Kudus. Suku-suku terasing yang dulunya hidup dalam kenajisan, seks bebas, kemudian incest, dan lain-lain dosa-dosa yang najis, saling membunuh, didominasi oleh kekerasan, wanita benar-benar dijadikan budak, itu kan hal-hal yang terjadi di suku-suku terasing. Nah, lewat Roh Kudus yang memperlengkapi orang-orang percaya menjadi saksi, suku-suku yang terasing itu dijangkau oleh proses pengudusan Roh Kudus. Puji Tuhan. Karena Roh Kudus juga selanjutnya gereja terima dalam rangka saling membangun. Ini semua kan dalam proses menuju pemuliaannya, pengudusan, kemudian pemuliaan, glorification, di mana kita dijadikan sama seperti Allah kita, juru selamat kita. Puji Tuhan. Sehingga sesama orang percaya bisa saling menasihati melalui nubuat, kata-kata hikmat, pengetahuan. Ini kan terus kita kejar nih. Sama-sama kita kejar nih. Supaya Roh Kudus itu benar-benar
lebih lagi mendominasi pikiran kita. Sehingga nasihat kita itu lebih lagi berkuasa dan lebih lagi tepat. Banyak kan kita nasihat kan cuman basa-basi aja. Rajin ibadah dong, ikut pelayanan dong. Nggak menjangkau kebutuhan orang ini secara tepat. Kita butuhkan Roh Kudus, Roh hikmat, pengetahuan. Sehingga nasihat yang keluar dari mulut kita benar-benar untuk orang ini relevan pribadi lepas pribadi yang kita nasihati. Bukan nasihat-nasihat yang template, nasihat-nasihat yang basa-basi. Kita butuh banget Roh Kudus dalam hal ini. Sehingga kita bisa benar-benar saling menasihati, saling membangun menuju kemuliaan. Semakin disempurnakan untuk menjadi sama seperti Kristus. Puji Tuhan. Terakhir, puji Tuhan, paragraf terakhir, Roh Kudus juga membantu kita dalam saling mendoakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi bukan hanya dalam menasihati, tetapi dalam mendoakan. Roh Kudus memimpin kita untuk bisa berdoa secara tepat sesuai dengan kebutuhan orang yang kita doakan. Sekali lagi, banyak kali kita berdoa bagi kekasih kita, bagi pasangan hidup kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang di sekitar sahabat-sahabat kita. Tidak secara tepat. Kebutuhan mereka apa, kita berdoanya apa. Kebutuhan mereka misalnya hati yang sedang patah, kita berdoa untuk kesembuhannya. Memang lagi sakit dia, tetapi yang lebih dia butuhkan adalah semangat yang dibangunkan. Tetapi kita berdoanya supaya dia sembuh. Kan nggak tepat doanya. Roh Kudus pimpin kita, Roh Kudus beri hikmat dalam kita berdoa. Kita dimampukan untuk berdoa bagi orang-orang kudus secara tepat. Demikian juga Roh membantu kita. Ayat terakhir pagi hari ini, dalam kelemahan kita lemah, kita bodoh, kita nggak ngerti apa yang harus kita doakan bagi orang lain. Kalau kita nggak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa, tetapi Roh sendiri yang berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bagi sesama, bagi orang-orang kudus, sesama orang kudus kita saling mendoakan, bukan hanya saling menasihati. Kedua ya, menasihati, mendoakan itu rutinitas kita dalam persekutuan, dalam gereja. Itu rutinitas kita menuju pemuliaan. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Untuk pemaparan firman Tuhan saat pagi hari ini, mungkin Niar mau ada yang ditanyakan atau menambahkan? Ya, hari ini banyak ya Bung untuk pemaparannya, sangat memberkati bagi saya pribadi. Tadi memang kebetulan juga sebelum Babes tadi tuh kayak baca tentang kehidupan orang Kristen dan kehidupan orang religius gitu. Bahwasanya kalau orang yang dalam Tuhan itu mendeskripsikan eh, diri mereka tuh melakukan hal-hal yang disenangi Tuhan dan melakukan segala sesuatu itu karena kesenangan akan Tuhan, karena sukacita akan Tuhan. Sedang orang yang religius, mereka nggak ngerti gitu nggak melihat sesuatu yang mereka lakukan tuh sebagai kesenangan atau joyful. Mereka melihatnya sebagai pelayanan, keharusan gitu, tanpa pleasure, tanpa kesenangan gitu. Terus saya pribadi tuh memang punya cerita gitu. Memang dulu tuh kira-kira 10 tahun lalu itu waktu zaman masih bingung-bingung gitu ya Bung, kayak kayak udah mulai ke gereja gitu. Tapi belum mengenal Tuhan Yesus tuh banyak pertanyaan gitu. Kenapa ya kok orang Islam tuh pakai kerudung kalau cewek, kalau Kristen enggak gitu. Hal-hal sesederhana itu. Kenapa orang Islam tuh membersihkan diri dengan air gitu.
sedangkan orang Kristen tuh enggak gitu. Banyak pertanyaan-pertanyaan tuh yang enggak terpecahkan gitu. Tapi ya bersyukur di saat yang tepat itu Tuhan mengirimkan orang-orang yang nggak lama itu membantu saya gitu. Kayak teman saya gitu, dia cuman bilang segala sesuatu waktu saya punya pergumulan tuh saya tanyain gitu ke dia. Dia cuman bilang gini, eh nggak ada, itu cuman air gitu loh. Air itu tidak bisa membersihkan kamu. Yang bisa membersihkan kamu cuman darah Yesus. Itu Hmm. yang sesederhana itu, tapi kayak nampar gitu loh. Terus kayak kenapa orang Islam itu pakai ini, pakai kudung di atasnya, kalau Kristen enggak gitu. Dia dia bilangnya tuh sarkas tapi nampol juga. Waktu itu saya di Jepang. Jadi kamu ngelihat ya, kamu pikir deh, emang ada selimut Jepang namanya futong gitu ya. Emang kamu pikir kamu pakai futong di kepala kamu bisa kudus. Jadi dia tuh dengan jokes-jokes seperti itu, tapi iya juga ya. Kayak kayak dari situ sih. Jadi apa ya, selain em, apa itu saya juga setuju tadi Bung Semi bilang tentang kesaksian sih. Kalau saya pribadi saya belum bisa kayak kuat gitu depan orang lain, tapi saya juga mau bilang bahwa saya tuh dulu kayak buah dari kesaksian orang-orang tentang Tuhan Yesus gitu. Teman saya yang pernah kasih Alkitab ke saya itu, yang saya pakai sampai bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun sampai sekarang gitu saya pakai gitu. Dia mungkin nggak tahu bagaimana Tuhan tuh bekerja dalam hidup saya sampai sekarang, tapi apa yang dilakukan itu terus berbuah gitu. Jadi eh, ya itu aja sih, mau cerita pengalaman aja sih Bu. Makasih untuk eh, apa pemaparannya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih ya Nian. Untuk itu satu kesaksian juga buat kita, supaya kita terus mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, biar dari hari ke hari hidup kita boleh terus disucikan dan dikuduskan, bukan religius aja tapi kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini, nanti Niar yang berdoa ya. Iya Kak Rini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang ada di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh menerima ya Tuhan Yesus sekali lagi kebenaran firman-Mu yang terus menguatkan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Engkau yang menguatkan kami, dan Engkau tidak membiarkan kami sendiri, tetapi tangan-Mu ya Tuhan Yesus terus ya Tuhan bekerja untuk terus memperindah kami Tuhan, memberikan kami kehidupan yang berbuah ya Bapa, mengkuduskan kami Tuhan Yesus, memberikan kami dampak bagi masyarakat ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, siapalah kami tanpa Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus melayakan kami, yang terus berjalan bersama kami setiap hari ya Tuhan Yesus. Kami tak sanggup ya Tuhan hidup sendiri ya Tuhan, tapi kami tahu kami membutuhkan uluran Roh-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kebenaran-Mu sungguh ya Tuhan Yesus, menjadi harta yang berharga bagi kami ya Bapa. Kami ingin ya Tuhan Yesus, semua orang ya Tuhan, boleh mendengar kebenaran ya Tuhan Yesus, kebenaran yang membebaskan ini ya Tuhan Yesus. Untuk itu kami berdoa ya Tuhan Yesus, untuk saudara seiman kami, untuk keluarga kami, dan untuk semua orang ya Tuhan Yesus, kiranya boleh Kau jamah Tuhan, Engkau perlengkapi mereka dengan kebenaran-Mu ya Bapa, Engkau singkapkan kebenaran-Mu melalui apapun ya Tuhan Yesus. Kami juga mau terus bersatu dalam doa ya Tuhan Yesus, agar taat di PDI khususnya ya Tuhan Yesus boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bukan hanya bersekutu dalam persekutuan Tuhan, kami bukan hanya melayani Engkau tanpa dasar ya Tuhan Yesus, tapi kami tahu Tuhan Yesus, karena kami sudah ditebus, karena kami sudah menerima kemurahan-Mu, karena kami sudah terus ya Tuhan Yesus menerima pengkudusan dari-Mu dari hari ke hari, maka kami ingin melayani Engkau dengan lebih heran lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih memberkati Bung Semi ya Tuhan Yesus, yang sudah memberikan pemaparan ya Tuhan Yesus, yang kami percaya adalah berasal dari Engkau Tuhan. Tuhan yang tolong bimbing terus Bung Semi ya Tuhan Yesus. Tuhan yang pelengkapi dengan ilmu, Tuhan dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa firman-Mu, dan terlebih lagi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan.
untuk Ya, melihat mana yang menjadi kehendak-Mu, untuk melihat mana yang menjadi kesenangan dan isi hati-Mu, Tuhan Yesus. Sehingga anak-anak-Mu, ya Tuhan Yesus, bisa terus menerima firman yang sehat, dan bukan hanya itu, kami semua bisa diubahkan, ya Tuhan Yesus. Hati pikiran kami boleh diubahkan, Tuhan Yesus. Kami boleh menerima kuasa Roh-Mu, kami tidak mengeraskan hati kami, ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus juga menolong Karini dan keluarganya, Tuhan, untuk juga lebih heran, bersemangat dalam melayani Engkau, ya Tuhan Yesus. Dan terima kami kasih. mau bersyukur, Tuhan Yesus, karena Dedek Yesus sudah menerima hasil. Ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan hasil yang terbaik, ya Bapa. Kami mau bersyukur pada jalan-Mu, ya Tuhan Yesus, buat Jesse, ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi kehendak-Mu, kami percaya itu yang terbaik, ya Tuhan Yesus, dan biarlah itu menjadi bagian Jesse juga, ya Bapa. Terima Terima kasih Tuhan. kasih. Kami menyerahkan ibadah kami ke depan, ya Tuhan Yesus, baik ibadah minggu dan ibadah Bible study. Ya Tuhan, Ya, di tangan-Mu. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. terima kasih nih ya.